sehat, cerdas, ceria. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah semuanya kabarnya baik, sehat dan cerdas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai Indonesia sebagai negara hukum. Sebelum itu, apakah kelasnya sudah terasa nyaman dan bersih? Baiklah, Ibu Rasa Ya, Bu. bersih Ya, ya. Bu. Semuanya sudah bersih, aman, nyaman, pakaiannya sudah rapi. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk dimulai doanya. Baik teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Doa menurut bagaimana kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah kasih doanya. Sebelum itu Ibu absen dulu ya untuk kehadirannya. Ya, Bu. Yanuar Rafindo, Hadir, Bu. Sidik Handoko, Ye. Wayan Heran Suradevi. Hadir Ibu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Ya, Bu. Masuk semua, Bu. Semua Bu. Sudah, semuanya masuk semua. Begitu kita mulai pembelajarannya. Bu akan menampilkan sebuah PPT. Nah, teman kali ini kita akan membahas mengenai Indonesia sebagai negara hukum. Sebelum itu, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah menampilkan PPT, peserta didik mampu menguraikan definisi Indonesia sebagai negara hukum dengan baik. Kedua, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan makna Indonesia sebagai negara hukum dengan benar. Dan yang ketiga itu ada setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi makna negara hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dengan tepat. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, tentu Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu di sekolah kita terdapat aturan yang harus ditaati. Seperti apa sih peraturan yang ada di lingkungan sekolah? Adakah yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baiklah, Sidik yang belum pertama. Kalau di sekolah nggak boleh telat, Bu. Oke, yang pertama itu. Kedua, Di sekolah nggak boleh itu, Bu, apa? Rambut panjang. Saya boleh, pergi. Bu. Ya, Nuar. Nggak boleh merokok, Bu. Ya, itu betul sekali ya, Nuar. Baiklah, semuanya benar semua, beri tepuk tangan dulu. Oke, yang kedua itu berarti apa yang kamu ketahui tentang hukum? Saya, Bu. Ya, yang Wayan silakan. Kalau sepengetahuan saya, hukum itu adalah aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan agar aman, tentram, dan nyaman, Ibu. Ada lagi? Saya, Bu, secara singkat, Bu. Ya. Hukum itu adalah aturan, Bu, yang harus dipatuhi. Ya betul, itu singkat dan padat dan jelas. Terima kasih semuanya yang untuk di awal sepertinya sudah mengetahui ya gambaran bagaimana itu tentang hukum. Sebelum itu mari kita bernyanyi dulu. Silakan berdiri semuanya. Membela yang benar, maju tak gentar, kita Islam, bergerak serentak, Menerjang dan tendang. Baiklah, terima kasih. Tidak cukup. Silakan dulu kembali kita lanjutkan pembelajaran mengenai definisi Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang berarti hukum memiliki kekuatan mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Mungkin materi ini bisa kalian catat apabila diperlukan untuk penambahannya, dan selain mendengarkan itu bisa juga dicatat. Yang kedua itu hal ini juga tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum itu sendiri terdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Baik, selanjutnya
1 dan 2. Jadi gambar 1 terlebih dahulu. Ada yang tahu gambar ini menggambarkan apa? Boleh Sidik, silakan. Itu kayaknya gambar nggak boleh rambut panjang, Bu. Ya, betul sekali. Dari Ibu lihat sepertinya rambut Sidik masih panjang. Nanti dipotong ya. Nah, itu gambar 2. Ada yang bisa? Saya bu. Ya, yang 2. Terlambat bu, terlambat. Seharusnya kita tadi peraturan kita harusnya jam berapa masuknya? Jam Jam 7. Ya, Betul. betul sekali. Dan kita lihat masih juga perlengkapan pakaiannya masih kurang. Harusnya kan pakaian pramuka menggunakan dasi. Ya, Terus juga di sini kita lihat pakaian masih panjang. Jadi di sini menggambarkan gurunya memberikan hukuman. Sampai di sini ada yang bisa dipahami? Paham. Lalu Nah, kita sedikit dulu biar tidak terlalu tegang ya. Silakan peserta didik boleh berdiri. Nah, letakkan atau di atas mejanya masing-masing itu pena. Ya. Ini kita belajar dulu ya. Kalau ibu bilang flash, berarti tepuk sekali. Boom itu di meja. Terus yang pen berarti cepat-cepatan ambil penanya. Tapi mungkin sepertinya dulu saja ya biar bisa di apa aja. Oh, boleh, Bu. Mungkin dulu saja ya. Ya, Bu. Ya, baiklah. Ya. Ya, Bu. Ingat konsentrasi dengarkan Ibu. Boom. Masih belum konsentrasi. Boleh, Bu. Ulang. Bisa, Bu. Oke, mau akan ikut. Yuk. Flash. Boom. Flash. Pen. Sidik duluan. Sekali lagi. Sidik sudah mulai ini. Saya sekali. Ulang. Ya, Bu. Konsentrasi. Claps. Boom. Claps. Pen. Masih kali lagi. Oke. Bagus sudah mulai ini kembali ya. Sudah Bagus, semangat bagus, dulu. bagus, bagus. Baiklah. Selanjutnya silakan peserta didik untuk menonton video pembelajaran. Ini suaranya kurang dengar ya. Ya, Bu, soalnya. Satunya lagi Bu. Memang dari videonya. Ya, oh. Ya, memang. Ya, memang. Tapi kan di sini juga ada translate-nya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan disimak videonya. Kalau ada yang perlu dicatat silakan dan nanti kita akan menyampaikan dari video tersebut. Tolong diperhatikan dulu.
hukum sendiri tidak ada membeda-bedakan. Jadi seandainya hukum satu untuk tindakan yang salah berarti tetap salah, tidak ada yang membeda-bedakan. Dan yang ketiga itu ada asas legalitas hukum. Yang mana kebijakan dari tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berada di atasnya. Jadi harus legal. Kita tidak bisa memberikan sebuah kebijakan itu untuk kepentingan pribadi. Tapi tentu juga hukum tersebut harus berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila yang ada. Yang pertama itu ada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua manusia yang adil dan beradab, dan yang ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan, dan yang terakhir itu keadilan. Yang mana hukum tersebut sendiri itu untuk menjamin sebuah keadilan untuk warga negaranya. Jadi dapat di sini bahwasanya hukum itu sangat penting, baik itu dari individu, kelompok maupun untuk lingkup yang lebih luas ataupun negara. Nanti kan kalau seandainya kita tidak adanya hukum, misalkan dari sisi kecilnya saja di lingkungan keluarga, misalkan tidak ada hukum, misalkan. Jadi nantinya kan akan anak sendiri, contohnya dari anak itu mereka akan bersikap semena-mena terhadap pada orang tuanya. Mereka tidak akan menghormati, bersikap sopan santun. Dan di sini juga diberikan contoh dari perilaku hukum kita, misalkan mengerjakan tugas, pembelajaran yang diberikan oleh guru, hadir tepat waktu, tidak bolos, dan juga bisa menjaga kebersihan. Karena kan kita tahu bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, nanti akan ada sebab dan akibatnya. Oke, baiklah. Selesai. Sampai setelah menonton video tadi, adakah yang bisa kalian dapatkan atau pemahaman yang kalian peroleh dari video tersebut? Ada, Bu. Ada, Bu. Baiklah, ada yang mau menyampaikan? Mungkin saya, Bu. Oke, Sidik, silakan. Jadi yang saya pahami dari video tadi bahwasanya hukum itu sudah diatur ada yang paling hukum yang paling tinggi sampai yang paling rendah, gitu. Seperti adanya supremasi hukum kan. Seperti di Indonesia ini kan ada hukum di lingkungan masyarakat, ada hukum di sekolah, juga ada hukum dari pemerintah atau negara. Nah, ada yang mau menambahkan? Itu cukup? Mungkin saja. Mungkin tadi Wayan lebih menangkap ke arah bahwasannya hukum itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, tepatnya di pasal 1 ayat 3. Lalu tadi juga ada persamaan dalam hukum, legalitas, supremasi dalam hukum. Mungkin itu saja, Ibu. Baiklah, Ibu rasa semuanya bisa mengetahui, memahami, dan bisa mengimplementasikan bagaimana hukum ditaati baik dari lingkup kecil maupun lingkup yang besar. Ya, di sini kita lanjut untuk berdiskusi kelompok. Ibu akan membagi kelompoknya berdasarkan pemetaan kita di awal, sebelumnya di awal pembelajaran di pertemuan pertama, dan juga berdasarkan gaya belajar. Nah, jadi di sini Ibu akan mengatur. Di sini kalian akan mengisi teka-teki silang. Sebelumnya sudah tahu apa itu teka-teki silang kan? Kelompok satu yang luar, kelompok 2-nya Sidik, dan kelompok 3-nya Wayan. Ibu berikan waktu 20 menit, cukup? Cukup. Nah, baiklah, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Dan nanti kita akan ke depan untuk mengisinya. Sembari kalian mengisi itu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita? Berarti hukum itu penting, Bu, ya? Ya tentu, hukum itu sangat penting sih. Ada yang bisa jawab kenapa hukum itu penting? Ada yang tahu? Karena untuk mengatur kestabilan, Bu. Karena kalau nggak ada hukum berarti orang itu tidak punya patokan bagaimana batasannya, seperti itu, Bu. Atau mungkin bisa dicontohkan dari yang luar? Misalnya, Bu, misalnya kan tidak ada aturan nih. Ya. Kita di sekolah bisa merokok sembarangan. Ya, Bisa ada aturan terlambat, kita
datang telat saja gitu Bu. Oh ya benar, itu benar sekali. Jadi sini bisa dipahami kan kalau Bisa. memang hukum itu penting. Jadi kita bisa memberikan, bisa dari melihat saja kita sudah tahu bahwa hukum itu penting. Kalau seandainya tidak ada hukum, nanti kan bakal kacau. Tuh. Oke. Nah, di sini tadi Ibu memberikan KPD ini berdasarkan dari pembelajaran kita yang telah kita sampaikan di sini. Di pertanyaan pertama itu titik ini kalian jawab hukum. Ciri hukum untuk melindungi warga masyarakat dari kewenangan terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi. Apakah dari keempat pertanyaan yang diberikan ada yang tidak dimengerti atau mungkin perlu penjelasan lebih lanjut? Apa ada yang kurang dipahami? Cukup Bu. Boleh saling mengganggu. Benua. Tidak boleh saling mengganggu. Diingat-ingat kembali. Tadi kan Ibu sudah berikan waktu juga pada saat Ibu menjelaskan dari slide PT-nya, dari kita menjelaskan mengenai gambar dan juga video pembelajaran kan sudah ada yang dicatat, harus ada yang diingat. Seperti itu. Kenapa Wayan ada Wayan pun kesulitan? nonton. Enggak Bu. Mungkin ada kesulitan Wayan. Mungkin di nomor tempat ini. Oh, sebentar. Oh, di sini apa saja juga. Komentar di Indonesia. Ini dari segi Pancasila yang kelima. Dan agar kita tidak merasa diskriminasi, dibeda-bedakan, tidak sama. Jadi Oh iya ya Bu, paham Bu. seperti itu ya. Apakah dengan Ibu memberikan clue-clue dari per huruf di setiap tabelnya itu cukup membantu peserta didik? Membantu Bu. Saya paham. Karena tapi ada juga hanya ada 2 atau hanya 3 huruf yang Ibu tertipkan agar anak juga bisa menjawabnya. Tentunya di maksud Ibu tentunya di keluarga sendiri ada penerapan hukum kan, maksudnya itu peraturan-peraturan yang diberikan oleh orang tua kalian atau mungkin Ada, bisa Bu. disampaikan dari Januar Ada, di Bu. keluarga ini bagaimana? Contohnya di keluarga saya Bu, Ya, mama saya melarang saya untuk keluar malam Bu. ya, tapi mungkin ada batasan waktunya ya Januar. Ada Bu, mama saya melarang saya keluar malam jam 9 Bu. Tidak boleh lewat dari jam 9. Iya, Bu. Lewat dari jam 9 pun juga nggak. Diusir Bu kalau jam 9 Bu. Kata mama saya sih gitu. Tidak boleh karena kan Januar. Menjaga kita menjaga. Januar kemana memang sampai tidak harus sampai pulang lagi. Nongki Bu. dari jam Nongki, Bu. 9. Memang Bu, memang. Pacaran. Tidak boleh, nah pacaran itu juga Tidak tidak boleh. boleh untuk anak SMP ya. Kalian ini kan untuk anak SMP perlu kelas 8. Memang di masa-masa kalian ini, masa-masa masih puber seperti itu kan. Tapi kan lebih dari lewat jam 9 juga tidak boleh ya Muar. Atau mungkin yang lain bagaimana aturan yang ada di rumahnya? Wayan Bu, kalau di Wayan itu ada pembagian tugas kayak gitu nah Bu. Misalnya Wayan nyapu, nyuci piring, ngajak Wayan itu ngepel dan lain sebagainya. Kalau nggak ngelakuin itu pasti dimarahin Bu. Oh, Karena kan itu tanggung jawab. biar adil juga, merasa adil ya. Nah, di situ kita lihat
dari lingkup keluarga saja memperlihatkan, menunjukkan untuk menjamin keadilan, walaupun kalau seandainya kita secara sekilas melihat itu merasa sebenarnya tidak ada kalau seandainya cuma cuci piring, artinya tadi cuma ngepel, tapi sejatinya itu sama. Adil itu tidak harus melihat pekerjaannya harus sama, tetapi melihat kebutuhan dan porsinya. Kalau di rumah ini gimana orang tuanya? Menurut saya nggak boleh begadang Bu, jam 9 harus tidur. Ya, kalau nanti begadang nanti terlambat dihukum sama guru, ya. Jadi anak-anak juga harus menaati hukum. Memang hukum itu bersifat memaksa. Tentunya kalian juga tidak mau kan diatur-atur, tapi setidaknya ikuti saja, jangan dilanggar. Cukup diikuti saja. Kalaupun memang ada hukum yang memang seperti kebijakan yang tadi kata Ibu bilang, ada kebijakan-kebijakan yang dibuat atau dibentuk untuk kepentingan sendiri, itu kita harus kita langgar karena itu tidak menurut berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Atau mungkin ada yang bisa memberikan contoh dari kebijakan atau hukum yang tidak sesuai, yang harus kita langgar. Bukan berarti kita langgar itu kita tidak mengikuti, tapi kita lebih memberikan arahan bahwa ini tidak benar, salah, seperti itu kan. Yang bisa memberikan contohnya kalau kebijakan itu salah dan tidak bisa kita ikuti. Kurang tahu. Belum. Mungkin ini bisa memberikan contoh, misalkan dari lingkup keluarga saja, misalkan ada orang tua yang memaksa atau memberikan aturan untuk seperti sidik tadi, misalkan sidik harus belajar terus belajar agar mendapatkan peringkat 1 sidik. Jadi di situ kan berarti orang tua sidik menyarankan atau memerintahkan bahwa sidik untuk belajar terus tidak ada waktu tidur sampai begadang dan malam, dan akhirnya apa? Sebab dan akibatnya sidik jadi kesiangan, datangnya terlambat, dan pelajaran yang sidik pelajari selama malam itu sia-sia saja. Dan dari situ kita lihat bahwa pendidikan atau aturan itu salah. Jadi bukan berarti kita langgar, tapi kita menyuarakan bahwa itu hal yang salah. Harusnya yang benar itu seperti ini, ada waktu porsinya, di siang mungkin 2 jam, di malam mungkin 2 jam, setelah itu tidur, ada paginya biar bangun pagi, sekolahnya jadi fresh, menangkap pelajaran dari guru juga, seperti itu. Bagaimana? Untuk menjawabnya apakah sudah selesai? Sudah Bu. Ya, ada yang mau duluan menjawab? Oke, kelompok 2, silakan sidik. Maju ya. Ke depan. Iya, biar teman-temannya lain melihat apakah jawabannya sudah benar atau belum. Berapa pertanyaan Bu? Boleh 1? Kok nomor 3 sih? Harusnya nomor 1 kamu. Saya. Iya. Ya mungkin yang nomor 3 kalau sudah. Kesepakatan boleh. Nomor 1 sih berarti 2 kan itu ada 4 ada. Kamu ya. Masih. Sudah Bu, benar nggak Bu? Apakah sudah benar? Benar. Kenapa jawabannya supremasi? Karena ini Bu, karena kan tadi Bu ada petunjuknya Bu, hukum titik hukum ciri hukum untuk melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi Bu. Apakah sudah benar pernyataan ini dengan supremasi? Dilihat dari video pembelajaran kita tadi menjelaskan bahwa supremasi itu untuk melindungi warga masyarakatnya dari kebijakan yang sewenang-wenangan. Sama semua ya? Sama Bu. Selanjutnya, sorry Bu, ya Wayan silakan. Mungkin mengerjakan nomor 2 Bu ya? Boleh. Mana sesuai? Nanti 2 nomor Bu katanya Bu. Boleh sesuai kemampuan. Udah Bu, kami udah mampu Bu. Bu, sedih ganggu Bu. Tidak boleh saling mengganggu. Silakan Yanuar. Coba Bu. Januari nomor 3 dan 4. Ya Bu, nomor Bu. 3, 4 dan 5. Kamu nama 3 aja Bu. Boleh Bu. Jawablah, itu kan hanya sedikit. Iya. Sama Januari bukan. Benar. Tulisan kami jelek dong Bu. Apa? Kenapa jawabannya itu Yanuar?
Yang mana Bu? Yang 3 dan 4. Karena di situ sesuai soalnya Bu. Di situ ada titik-titik adalah kumpulan peraturan yang berisi norma dan sanksi. Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Peraturan yang berisi norma itu adalah hukum. Jadi saya tulis hukum Bu. Tapi juga Ibu, setelah kalian pembelajaran tadi juga diketahui dari yang kita pelajari, sudah kita pelajari. Ya, Bu, lihat videonya, Ya. Bu. Jangan hanya berpatokan pada pertanyaannya saja. Iya, Bu. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan dari TTS kita ini bahwasanya hukum itu. Saya, Bu. Nah, Sidik silakan. Saya mau menyimpulkan Bu dari TTS ini bahwasanya hukum adalah kumpulan peraturan yang berisi norma dan sanksi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia. Hukum di Indonesia harus bersumber pada Pancasila dan salah satu tujuan hukum yaitu menjamin keadilan. Supremasi hukum adalah ciri dari hukum untuk melindungi warga masyarakat dari kewenangan seseorang atau individu. Karena kekuasaan itu harus dibatasi, Bu. Itu Bu, Ya, sebenarnya. apakah setelah kita melakukan kegiatan diskusi kelompok ini terkait dari media yang diberikan berupa TTS, anak-anak sudah bisa mengidentifikasi makna dari Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dan di awal tadi, pertama, hukum itu bersifat mengikat, dan kedua, hukum itu harus bersumber pada Pancasila, dan yang ketiga itu ada ciri dari hukum itu sendiri, itu salah satunya supremasi hukum yang menjamin keadilan dan juga agar tidak terjadinya kebijakan kesenjangan. Semuanya sudah bagus, mari kita berikan tepuk gujok. Gimana itu, Bu? Nah, ibu ya, Ya, Bu. karena semuanya ini sudah gujok. Ya, Bu. Jadi ibu, tepuk gujok, tangan kanan, tangan kiri, digabungkan gujok. Jempol kanan, jempol kiri, digabung jadi gujok. Kanan kiri, kasih gujok, gujok. Semuanya sudah bagus sekali hari ini. Dari pembelajaran kita, adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan dari awal sampai akhir? Setelah disampaikan dari awal sampai akhir, dari kita mendefinisikan Indonesia sebagai negara hukum, dan kedua itu ada video pembelajaran, dan yang ketiga kita melakukan diskusi kelompok. Saya mau menyimpulkan, Bu. Saya menyimpulkan bahwasanya yang saya dapat adalah hukum itu penting untuk kehidupan dan sehari-hari karena biar tidak ada kesenangan. Ya, Biar orang itu teratur gitu. Misalkan tidak maling, tidak mencuri sembarangan, betul. tidak merokok di sembarang tempat, Nah. terus anak-anak taat kepada orang tuanya, di sekolah taat gitu. Jadi kalau nggak ada hukum akan kacau gitu, Bu. Ya, itu poin pertama. Poin pertama. Akan kalau tidak ada hukum akan kacau Nah, semuanya karena ya. tidak ada aturan, tidak ada Betul. patokan yang diikuti, yang dipatuhi. Adakah yang ingin menyampaikan refleksinya? Saya Ibu, mungkin refleksi hari ini saya merasakan bahwa pembelajaran hari ini sangat menarik sekali, terutama tadi Ibu memberikan kami teka-teki lalu kami menjawabnya. Di situ kami merasakan excited dengan mengeksplor pengetahuan, begitu dari video pembelajarannya sudah sangat menarik, lalu PPT-nya sangat sudah bisa kami pahami seperti itu. Ya. Ini mau nyampein itu, Bu. Oke, ingin menambahkan silakan. Muhammad. Saya sangat senang belajar hukum Bu. Dari presentasi Bu tadi sudah dapat menjelaskan, jadi kami dapat mengerti Bu. Dan untuk tadi video pembelajaran yang Bu sampaikan, kami sudah jelas Bu. Saya sangat mengerti, jadi hukum itu perlu untuk kita semua Bu. Contohnya kami semua kan di kelas ini Bu, Ya. agar semuanya terikat dengan hukum Bu, gitu Bu. Jadi dari penyampaian Ibu semuanya menjadi pembelajaran, anak-anak bisa memahami Bisa, Bu. dari mengerti apa itu hukum dan juga bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari ya Ibu Iya, harap Bu. bisa. Baik, Bu. Untuk
tugas mandirinya silakan dicatat. Ya Bu. Ini untuk tugas mandiri. Apa Bu? Nah, di sini tugas mandirinya itu berdasarkan dari pemetaan kita di awal, yaitu Ibu melihat menganalisis dari gaya belajar peserta didik masing-masing. Nah, di sini kan kita ada 3. Jadi yang pertama itu tugasnya sendiri ada gaya bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, audio visual, dan gaya belajar kinestetik. Ya Bu. Oke, baik. Nah, di sini buatlah tugas berupa produk visual seperti gambar, poster, infografis dan sebagainya menggambarkan contoh pelaku tak hukum di lingkungan keluarga. Ya, begitu juga untuk audio visual bisa membuat sebuah video pembelajaran yang sangat kreatif. Tuangkanlah ide-ide kalian di sana. Dan untuk yang belajar kinestetik, kalian bisa memberikan sebuah demonstrasi. Tapi di sini untuk di lingkungan masyarakat dan video tersebut berbentuk file, kumpulkan boleh di YouTube, di pribadi ataupun juga di Google Drive. Nanti linknya kirim ke grup WhatsApp kelas kita. Biar di ya. Berharap semoga pembelajaran kita hari ini bisa kita bermakna dan juga kita aplikasikan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik Ibu, baik teman-teman yang berdoa, bagi yang beragama Islam saya menyesuaikan dan kita membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Untuk di pertemuan selanjutnya silakan anak-anak membaca buku pakainya ya agar bisa dipersiapkan di rumah. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.